Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Saya pun menyapa untuk Bapak Ibu yang mengikuti live streaming ibadah ini. Kita percaya dimanapun kita berada, 2-3 orang berkumpul dalam nama Yesus, Tuhan hadir. Hari ini kita ada karena berkat kemurahan Tuhan. Amin. Kita siapkan hati kita untuk menaikkan pujian, penyembahan yang terbaik buat Tuhan kita. Saya undang kita semua boleh bangkit berdiri, kita naikkan pujian ini, berkat kemurahan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Sekali lagi naikkan pujian ini. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Sekali lagi Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku.
Saudara kekasih, mari kita berdoa. Bapa kami di dalam sorga, kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur, berterima kasih Tuhan, karena Engkau kumpulkan kami di pagi hari ini. Kami berada di dalam rumah Tuhan. Terima kasih Tuhan, juga berterima kasih juga karena Engkau telah tibakan hamba-Mu di tempat ini. Berkati juga anak-anak-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan ibadah pagi hari ini. Kami mau serahkan Tuhan ibadah kami ini ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapak, kami alaskan doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Kita akan naikkan pujian Kecaplah dan Lihatlah. Nanti Ibu Tina mempersiapkan diri untuk kesaksian. Silakan duduk Bapak Ibu, kita angkat pujian ini. Kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Berbahagia yang berlindung padanya. Takutlah akan Tuhan, hai orangnya yang kudus. Tak kekurangan yang takut akan Dia. Sekali lagi kecaplah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Berbahagia yang berlindung padanya. Takutlah akan Tuhan, hai orangnya yang kudus. Tak kekurangan yang takut akan Dia. Singa-singa, singa-singa muda merana kelaparan. Singa-singa muda merana kelaparan. Tetapi orang-orang yang mencari Tuhan, tak kekurangan satu pun yang baik. Sekali lagi kecaplah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Berbahagia yang berlindung padanya. Takutlah akan Tuhan, hai orangnya yang kudus. Tak kekurangan yang takut akan Dia. Singa-singa, singa-singa muda merana kelaparan. Singa-singa muda merana kelaparan. Tetapi orang-orang yang mencari Tuhan, tak kekurangan satu pun yang baik. Tak kekurangan, tak kekurangan satu pun yang baik. Sekali lagi, tak kekurangan satu pun yang baik. Haleluya. Ibu Tina. Pagi saudara-saudara, saya mau mengucap syukur kepada Tuhan. Kemarin Tuhan tambahkan usia saya 1 tahun. Saya sangat terharu dengan kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Semua saya bisa ada sebagaimana saya ada hari ini adalah karena Tuhan. Kebaikan Tuhan begitu luar biasa dalam kehidupan saya. Pada tanggal 6 kemarin, tanpa saya duga, adik ipar saya, dia dokter kulit di Medistra,
oleh salah satu pasiennya, pengusaha yang lumayan besar ya di Indonesia ini. Dia bisa mengundang adik ipar saya itu ke Israel untuk menghadiri pernikahan ponakan dari bapak ini. Dan adik ipar saya itu, dia bilang nggak tahu kenapa tiba-tiba saya teringat Cici. Jadi dia ajak saya pergi ke Israel, semuanya dengan fasilitas VIP. Dari Indonesia hanya saya berdua dengan ipar saya itu yang dapat fasilitas VIP. Memang ada direktur-direktur perusahaan dari Indonesia, tapi mereka sebagai tamu biasa. Hanya saya berdua ipar saya, lainnya itu semua pengusaha-pengusaha dari Singapura, dari seluruh luar negeri, dia semua, cuma saya sendiri berdua ipar saya dari Indonesia. Pada saat saya duduk semeja dengan mereka, saya pikir, Tuhan, siapa saya bisa sampai ada di tempat ini? Benar-benar itu semua karena kebaikan Tuhan, semua fasilitas diberikan dengan gratis semua. Itu semua di luar dugaan saya tahu. Dan saya berjanji waktu itu, Tuhan, kalau saya benar-benar sampai bisa jadi, karena ini cuma pasien biasa, kenapa bisa sampai mengundang dokter yang dia kadang berapa kali datang aja bisa diundang sampai ke sana dengan fasilitas yang begitu luar biasa. Saya bilang semua ini karena kemurahan Tuhan. Saya udah janji, Tuhan, kalau saya sampai bisa ke Israel, saya akan bersaksi memuliakan nama Tuhan karena kebaikan Tuhan. Sekian kesaksian saya. Saya percaya penyertaan Tuhan dalam hidup kita pasti begitu luar biasa, asalkan kita selalu mengandalkan Tuhan. Dan saya bersyukur bisa ada dengan saudara-saudara saya di VOV. Ini adalah bagi saya adalah seperti keluarga ya. Mungkin saya dengan adik-adik saya nggak terlalu begitu bisa bagaimana ketawa-ketawa ngakak-ngakak, tapi dengan VOV ini, kalau teman-teman ada yang mau, gabunglah dengan kita-kita ini. Karena di situ kita mendapatkan saudara-saudara yang benar-benar saling mengasihi, benar-benar saling memperhatikan. Terima kasih. Sekian kesaksian saya. Selamat ulang tahun Ibu Tina. Ada hadiah luar biasa dari Tuhan yang Ibu Tina dapatkan, yaitu berangkat ke Israel dengan fasilitas VIP. Tidak semua orang bisa seperti itu, hanya panggilan Tuhan. Amin. Kita akan naikkan pujian Yesus kekuatanku. Mari kita semua bangkit berdiri. Yesus kekuatanku dalam hidup ini. Yesus kekuatanku menghadapi semua. Bersama Dia hatiku tak akan goyah. Yesus kekuatan hidupku. Yesus hapuskan. Yesus hapuskan tetesan air mata. Yesus sembuhkan semua luka hatiku. Bersama Dia hatiku tak akan goyah. Yesus kekuatan hidup. Sekali lagi Yesus. Yesus kekuatanku dalam hidup ini. Yesus kekuatanku menghadapi semua. Bersama Dia hatiku tak akan goyah. Yesus kekuatan hidupku. Yesus hapuskan. Yesus hapuskan tetesan air mata. Yesus sembuhkan semua luka hatiku. Bersama Dia hatiku tak akan goyah.
Yesus, kekuatan hidupku. Tiada ku ragu lagi, tiada ku ragu lagi untuk mengikut-Mu Yesus. Amin. Tiada ku ragu lagi untuk melayani-Mu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerpa, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Yesus, 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 sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenal-Mu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya. Tiada ku ragu lagi, tiada ku ragu lagi, amin, untuk mengikut-Mu Yesus. Haleluya. Tiada ku ragu lagi untuk melayani-Mu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerjang, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Yesus, 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 sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenal-Mu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya pada. Hanya dekat Allah, hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripada nyala keselamatanku, hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lama. Hanya dekat, hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripada nyala keselamatanku, hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Aku tidak akan goyah, aku tidak akan goyah selama-lamanya. Sekali lagi, aku tidak akan goyah selama-lamanya. Haleluya. Silahkan duduk Bapak Ibu. Saya undang untuk kesaksian pujian cucu saya, Kiyosi. Come, Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you're captivating my soul. And every day I grow to love you more. Come, Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you're captivating my soul. And every day
I grow to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compared to this place, when I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I love you, Holy Spirit. You're captivating my soul, and every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart. For your heart, you hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compared to this place, when I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Worship you in spirit and in truth. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Yesus. Kita siapkan hati kita untuk masuk di dalam firman Tuhan. Kita angkat pujian, Tuhan tahu. Perhatikanlah bunga bakung di ladang Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Ya saudara, ayat inilah yang membuat iman saya bertumbuh, membuat saya percaya bahwa Tuhan yang saya sembah itu adalah Tuhan yang nyata. Bermula dari berapa puluh tahun yang lalu, ketika kami baru kredit rumah,
suami istri bekerja, 2/3 dari gaji suami untuk bayar cicilan karena kita mau cepat selesai. Biaya hidup, sekolah, semua dari gaji saya. Tapi Tuhan berkata lain. Baru 1 bulan saya mencicil, Tuhan katakan saya harus berhenti bekerja, urus 2 anak. Saya katakan tidak mungkin Tuhan, saya bergumul terus. Karena secara manusia tidak mungkin hidup dari 1/3 gaji suami saya. Tapi pada satu siang, di saat saya masih bekerja, di telinga saya terdengar jelas sekali. Saat itu saya tidak tahu ayat itu apa. Karena zaman itu belum ada HP, Alkitab di HP. Saya pulang, malam sebelum tidur, saya diingatkan lagi, kembali suara itu terdengar lagi. Akhirnya saya bangun dan saya baca Alkitab. Bahwa kita tidak bisa dengan 2 hamba, yaitu Mamon dan 2 Allah. Kita tidak bisa menyembah dengan 2 Tuhan. Di ayat 25 Tuhan mengatakan, jangan kamu khawatir apa yang kamu makan, kamu minum, kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting dari semua itu? Lihat burung di udara Tuhan pelihara. Lihat bunga bakung di ladang Tuhan hiasi. Disitulah iman saya bertumbuh. Saya ditantang. Seolah-olah percuma kamu Tuhan, percaya Tuhan, tapi kamu tidak yakin dengan janjinya. Percuma kamu berdoa, berharap sama Tuhan, kamu tidak percaya dengan firman-Nya. Akhirnya saya melangkah dengan iman, saya berhenti bekerja. Dan Tuhan buktikan hingga hari ini Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan setia terhadap kami. Kami hidup hari lepas hari dipelihara Tuhan dengan begitu indahnya. Hari ini saudara juga menyembah Tuhan yang sama. Dia sanggup memberkati engkau juga. Dia sanggup memberkati engkau, memulihkan keadaanmu, bahkan menyembuhkan segala sakitmu. Mari saudara, kita naikkan pujian ini dengan iman kita, bahwa Dia mengerti. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Perhatikanlah bunga bakung di ladang Tuhan hiasi, tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Hanya jemaat saja naikkan pujian ini. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Terima kasih. Tuhan bekerja. Haleluya. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan. Sekali lagi sama-sama.
Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan. Ibu Ratna, saya minta untuk doa firman Tuhan. Tuhan berkati saat bersyukur, saat bersyukur Tuhan berkati sekali lagi. Saat bersyukur Tuhan berkati. Haleluya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Buat pagi hari ini, kami siap membuka hati kami untuk menerima taburan daripada firman Tuhan yang menguatkan kami, yang menyembuhkan kami, yang meninggikan iman kami untuk tetap percaya kepada Tuhan. Tiada Allah yang lain yang kami sembah, dan kami yakin dan percaya pagi hari ini Engkau telah mengurapi hati pikiran kami Tuhan, terlebih hamba-Mu Ibu Herlina yang Tuhan sudah persiapkan untuk menaburkan didikan Tuhan buat kami semua. Terima kasih Bapa, kuduskan ruangan ini. Kami yakin dan percaya semua yang hadir, baik yang melayani ataupun yang dilayani, Tuhan memberkati dengan berkat yang sama. Haleluya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan Ibu Pendeta Herlina. Haleluya. Sama-sama kita berseru 3 kali haleluya ya. 1, 2, 3. Haleluya. 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 Saya percaya Tuhan ada bersama dengan kita pada pagi hari ini. Tentunya saya berterima kasih kepada Ibu Gembala, meskipun tidak bersama dengan kita, dan juga kepada Wakil Gembala serta Gembala kecil yang ada di tempat ini, yang memberikan kesempatan untuk saya melayani firman Tuhan pada pagi hari ini. Bagi beberapa jemaat yang bagi saya tidak asing lagi ya. Saya adalah Herlina Budiawan, staf dari Cianjur. Selamat berjumpa di hari yang telah Tuhan jadikan buat kita semua. Amin, saudara. Ya, puji Tuhan, suatu kebanggaan tentunya buat saya melihat jemaat AMS tetap eksis, ya, tetap setia sama Tuhan. Meskipun kita telah ditinggalkan beberapa tahun oleh Bapak Gembala kita. Dan melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, dengan tema dewasa penuh, ya, dengan ayat pokok di dalam Efesus pasal 4 ayat 13, dan melalui tema pada saat ini kita semakin memahami sasaran dari kesetiaan kita kepada Tuhan di dalam rancangannya. Mari sama-sama kita baca Efesus pasal 4 ayat 13. Saya rindu semua jemaat yang ada kita bersama-sama membacakannya. 2, 3. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Nah, di dalam ayat yang telah kita baca, kita melihat bahwa ada 4 sasaran dari setiap kesetiaan kita di dalam mengiring Yesus. Kalau kita melihat, yang pertama adalah kesatuan iman. Yang kedua, pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Yang ketiga, kedewasaan penuh. Dan yang keempat adalah tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Dan tema pada bulan ini, kedewasaan penuh, merupakan salah satu dari 4 pencapaian dalam kesetiaan kita mengiring Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan,
Kalau saya memperhatikan kata kedewasaan penuh, di dalam bahasa Yunani itu menggunakan kata teleios. Kata teleios ini artinya adalah sempurna. Berarti lengkap, tidak kurang suatu apapun. Dan kalau kita melihat kata sempurna atau teleios ini merupakan sebuah perintah Tuhan Yesus. Ketika dia berkhotbah di atas bukit di dalam Matius pasal 5 ayat 48 dikatakan di sana, karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Ini merupakan perkataan Tuhan Yesus ketika dia berkhotbah di atas bukit. Dan kalau kita dapati perkataan ini merupakan sebuah perintah. Berarti mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus lakukan. Amin saudara. Kita harus sempurna. Mungkin kita berkata itu sesuatu yang tidak mungkin kita capai. Kita tidak mungkin bisa melakukannya. Ya, mungkin kalau kita dapati baru saja tadi pagi hari kita bangun, saudara, mulai timbul kekhawatiran di dalam hidup kita. Atau mungkin timbul kecemasan. Jadi kita mungkin berkata itu sesuatu yang mustahil untuk kita menjadi sempurna. Tetapi kita patut bersyukur kepada Tuhan. Karena apa? Karena kalau kita perhatikan di dalam Efesus pasal 4 ayat 11 sampai 12. Dikatakan di sana bahwa Tuhan memberikan kelima jawatan kepada jemaat supaya melalui pelayanan kelima jawatan tersebut, jemaat Tuhan bisa menjadi sempurna. Saya akan membacakan di dalam ayat yang ke-11 dikatakan, dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul, nabi-nabi, pemberita-pemberita Injil, maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, walaupun nampaknya mustahil, tetapi kita lihat di dalam ayat sebelumnya dari ayat 13 yang menjadi ayat pokok kita, bahwa Tuhan memberikan kepada kita kelima jawatan. Yang pertama rasul, kemudian nabi, penginjil, gembala, dan guru. Kelima jawatan ini diberikan sebagai gift, sebagai hadiah bagi jemaat Tuhan. Untuk apa? Untuk memperlengkapi setiap orang-orang kudus. Nah, ketika orang-orang kudus ini diperlengkapi oleh pelayanan kelima jawatan ini, maka mereka akan sampai kepada 4 hal tadi. Dan yang salah satunya yang kita pelajari adalah kedewasaan penuh. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, tugas mereka adalah memperlengkapi orang-orang kudus. Kalau saya perhatikan kata orang kudus di sini menggunakan kata hagios. Ada 2 arti kata hagios. Yang pertama berbicara tentang status saudara. Ketika kita percaya Yesus, kita bertobat, ya dia menguduskan kita. Dia menjadikan kita kudus secara status sebagai orang-orang yang dibenarkan. Namun setelah kita percaya, bertobat dan dikuduskan oleh darah Kristus, oleh firman dan Roh Kudus yang terus bekerja, maka kita akan sampai kepada arti hagios yang kedua, yaitu kita dikhususkan untuk dipakai oleh Tuhan. Saudara. Nah, kepada hagios inilah dikatakan kelima jawatan ini akan bekerja untuk memperlengkapi mereka. Supaya apa? Supaya mereka bisa melayani dan mereka bisa saling membangun satu dengan yang lain. Tadi kita mendengar sebuah kesaksian ketika mereka terlibat di dalam sebuah VOV, sebuah komunitas. Dikatakan di sana mereka, ibu ini merasa bahwa dirinya selalu dikuatkan, dihiburkan, ada kebersamaan. Satu dengan yang lain saling membangun sebagai tubuh Kristus. Sampai apa dikatakan? Sampai mencapai kedewasaan yang penuh.
Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya bahwa kita adalah semua orang-orang yang disebut hagios. Amin. Orang-orang yang telah dikuduskan dan dikhususkan untuk kita menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, karena posisi kita sekarang sudah menjadi orang-orang yang kudus oleh pekerjaan darah Kristus, oleh firman dan Roh Kudus yang setiap waktu mengkuduskan kita dan mengkhususkan kita untuk menjadi pelayan Tuhan, maka dikatakan di sini kelima jawatan melalui pelayanan firman dan Roh Kudus yang disampaikan oleh para hamba-hamba Tuhan, bahkan mungkin melalui saat teduh yang saudara lakukan, lalu Roh Kudus menjelaskan, ya, memberikan rema kepada kita, saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan diperlengkapi. Nah, saya senang sekali dengan kata diperlengkapi ini. Di dalam bahasa Yunaninya itu menggunakan kata katartismos. Nah, katartismos ini berarti melengkapi perabotan. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, katartismo ini mengingatkan kita tentang perabotan-perabotan yang ada di dalam tabernakel Musa. Tabernakel Musa yang ada di dalam kemah, di dalam perjanjian lama, ya, mengalami arti yang progresif sampai akhirnya yang disebut dengan tabernakel Musa itu adalah gereja. Ya, dari tabernakel Musa menjadi bait Ka'bah Salomo. Lalu kemudian pada masa perjanjian baru dikatakan, tidak tahukah kamu bahwa kamu itu adalah bait Allah. Berarti kita ini adalah tabernakel, kemah-kemah suci Allah. Nah, kalau kita melihat di dalam gambar saudara, ini adalah tabernakel di mana pada masa perjanjian lama orang-orang Yahudi atau bangsa Israel beribadah di dalamnya. Tetapi kita melihat mereka hanya bisa berkemah di sekeliling tabernakel. Dan yang boleh masuk ke dalam tabernakel itu hanya para imam. Bahkan sampai kepada ruang maha kudus itu hanya boleh dimasuki oleh imam besar. Dan hanya 1 tahun sekali. Nah, kalau kita mendapati di dalam tabernakel ini ada perabot-perabot. Ya, perabot-perabot ini dibuat dan ada di dalam tabernakel ini saudara. Kalau kita melihat misalnya kalau kita dapati di dalam halaman tabernakel. Di sana ada 2 perkakas atau 2 perabot yang dikenal dengan mezbah korban bakaran dan kolam basuhan. Ya, kalau kita lihat mezbah korban bakaran dan kolam basuhan ini, kedua perkakas yang ada di halaman tabernakel ini menggambarkan kepada kita tentang pengalaman orang-orang percaya di dalam keselamatan. Jadi ketika kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, percaya bahwa Dia adalah pribadi yang Allah yang menjadi manusia, mengorbankan dirinya bagi kita, dan kita diselamatkan ketika kita percaya kepada Dia, kita mengalami apa yang disebut dengan bertobat. Ya. 180 derajat. Ya. Kita membalikkan kebiasaan dari kebiasaan lama, kita meninggalkan dan tertuju kepada Tuhan. Kemudian kita masuk ke dalam baptisan air yang disebut dengan kolam basuhan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, di sana kita mengalami makna tentang baptisan air. Bukan hanya saja kita disucikan dari segala perbuatan dosa kita, tetapi kita menjadi satu dengan kuasa kematian Yesus, kuasa kebangkitan Yesus. Saya percaya bahwa ini sudah menjadi pengalaman kita. Amin, saudara. Dan selanjutnya kita akan melihat dalam halaman berikutnya perabot yang ada di ruang suci. Di sana ada kaki dian emas, ada meja roti pertunjukan, ada mezbah dupa. Dan ini merupakan pengalaman rohani di mana gereja Tuhan atau orang-orang percaya mengalami apa yang disebut dengan kedewasaan. Tetapi ayat tema kita bukan kedewasa, di dalam arti yang sesungguhnya adalah sempurna. Jadi kita tidak hanya bertumbuh sampai kepada ruang suci, kedewasaan,
di mana kita penuh dengan Roh Kudus, di mana kita penuh dengan firman Tuhan, di mana kita memiliki sebuah kehidupan doa sebagai orang-orang yang kudus. Tetapi kita harus melangkah maju sampai ke ruang maha suci yang disebut dengan pengalaman menjadi sempurna. Di sana ada tabut perjanjian yang melambangkan tentang bagaimana anak domba Allah itu pada waktu dia datang nanti akan bersekutu dengan gereja Tuhan yang sempurna, yaitu saudara dan saya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, semua perabot-perabot dalam tabernakel Musa ini melalui pelayanan kelima jawatan tersebut itu memperlengkapi kita. Ya. Semuanya harus menjadi pengalaman kita. Makna-makna rohani dari perabot-perabot di dalam tabernakel itu harus menjadi pengalaman kita. Dan kalau itu menjadi pengalaman kita, ya secara progresif, ya kita maju, berkembang ke level yang satu, ke level yang berikutnya, sampai akhirnya kita bisa menjadi gereja Tuhan yang sempurna, gereja Tuhan yang dewasa penuh, saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, untuk kita mengalami bagaimana Dia memperlengkapi hidup kita, saudara, dibutuhkan sikap hati yang lemah lembut. Ya. Lemah lembut di sana itu menggunakan kata protes di dalam bahasa Yunaninya. Kata protes ini artinya adalah rendah hati. Dan ketika diteliti lebih jauh lagi, kata protes ini berarti tidak tawar hati dalam kemalangan karena segala sesuatu diterimanya sebagai jalan Allah di dalam tujuannya. Bapak Ibu, mungkin kita mengalami apa yang disebut dengan persoalan di dalam hidup kita. Sesuatu yang mungkin sekonyong-konyong datang menerpa kehidupan kita. Secara manusia mungkin kita tidak bisa menerima. Bahkan mungkin kita mulai marah kepada orang-orang yang mungkin menjadi penyebab-penyebabnya. Atau mungkin kita marah kepada Tuhan. Mengapa Tuhan izinkan ini? Bukankah saya orang yang setia kepada Tuhan? Saudara, yang disebut dengan protes itu adalah tidak tawar hati. Meskipun saat ini mungkin kita sedang mengalami kesulitan atau kemalangan. Ada sesuatu yang terjadi dalam hidup kita yang tidak enak. Tetapi orang yang lemah lembut ketika sedang mengalami proses Tuhan, ya, di mana Allah sedang memperlengkapi hidupnya sebagai orang-orang yang dewasa, saudara, dia tidak tawar hati. Dia menerima itu semua sebagai suatu jalan. Ya. Karena dia apa? Karena dia mengerti tentang tujuan Allah di dalam hidupnya. Saudara yang dikasih Tuhan, orang-orang yang seperti ini tentu akan mengalami apa artinya diperlengkapi oleh Tuhan dengan berbagai perabot-perabot di dalam tabernakel. Karena proses memperlengkapi ini bukan hanya saja kita mendengar firman, tetapi Allah akan mengizinkan setiap situasi, kondisi kehidupan yang kita hadapi sebagai sebuah proses untuk mendewasakan kita, untuk menyempurnakan kita, saudara. Karena kita harus sempurna bukan hanya saja secara rohani, tapi kita juga harus sempurna secara karakter, kita harus sempurna dalam hal sosial kita juga harus sempurna di dalam hal spiritual kita, dalam hal intelek kita dan lain sebagainya. Dan Allah mengizinkan hal itu, banyak hal terjadi di dalam hidup kita melalui kesulitan-kesulitan hidup. Nah, kata protes yang kedua juga artinya adalah menerima tindakan kasar dari orang lain tanpa mendendam, sambil mengetahui bahwa hal-hal itu diizinkan Allah demi kebaikannya. Seringkali saudara, kita sulit menerima tindakan-tindakan kasar. Apakah itu melalui perkataan, ya, melalui sikap, ya, atau mungkin melalui action, begitu saudara ya. Tetapi orang yang rendah hati, orang yang lemah lembut, ya, dia akan menerima itu tanpa mendendam.
Ya, jadi dia bukan terima terus dia dendam, ya, dia simpan di dalam hatinya sampai dia berkata, nanti lihat ya, suatu hari nanti. Tidak seperti itu. Tetapi dia menerima tindakan kasar tanpa mendendam karena apa? Karena dia mengetahui hal-hal itu diizinkan oleh Allah untuk kebaikan dia, saudara. Nah, jadi kalau kita dapati di sini, kerjanya itu dari dua sisi. Dia memperlengkapi melalui firman-Nya dan dia izinkan melalui situasi yang ada. Dan pada waktu kita menerima dengan lemah lembut, maka kita akan melihat perabot-perabot dari perkakas tabernakel Musa tersebut akan menjadi bagian kita. Nah, kata lemah lembut juga dalam kata Latinnya menggunakan kata humilis. Humilis ini artinya humus, ya, seperti daun-daun berjatuhan, lalu lama-lama mengalami proses pembusukan dan kemudian menjadi kesuburan bagi tanah yang ada di sekitarnya. Demikian juga saudara, yang disebut lemah lembut itu turun ke bawah, artinya dia rendah hati dan menerima setiap proses untuk apa? Untuk dia bisa menjadi berkat bagi lingkungan. Istri jadi berkat bagi suami, suami jadi berkat bagi istri, orang tua jadi berkat bagi anak, dan anak pun jadi berkat bagi orang tua. Itu di dalam sebuah komunitas keluarga. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kepada orang-orang yang lemah lembut inilah saudara, maka proses memperlengkapi yang disebut katartismo itu akan menjadi bagian hidupnya. Dan saya yakin kita akan bertumbuh menjadi orang-orang yang dewasa penuh, menjadi orang-orang yang sempurna. Nah, tentunya kita bertanya, sekarang kita melihat apakah kita ada saat ini sedang diperlengkapi dengan keenam perabot rohani yang ada di dalam tabernakel tersebut dan sedang dibawa untuk menjadi gereja Tuhan yang sempurna atau dewasa penuh. Kita akan melihat indikatornya, saudara. Yang pertama, kalau kita melihat, saya ingin membawa saudara melihat kepada indikator tentang pertumbuhan Yesus Kristus di dalam Lukas pasal 2 ayat 40-52. Mengapa? Karena di dalam kitab Efesus yang menjadi ayat tema kita, konteksnya itu adalah tentang tubuh Kristus. Ya, jadi tentunya kita lebih baik berkiblat atau meneladani Kristus Yesus. Bagaimana dia bisa bertumbuh menjadi pribadi yang dewasa sampai dia mati di atas kayu salib, memberikan hidupnya menjadi keselamatan dan memberkati banyak orang, saudara. Nah, kalau kita melihat di dalam ayat Lukas 2 ayat 40 dan 52, saya bacakan di sana, anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Dan Yesus makin bertambah besar, bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Jadi berdasarkan dua ayat ini kita bisa melihat indikator yang pertama, kalau kita ya sedang diperlengkapi ya dengan keenam perabot di dalam tabernakel Musa itu diadakan, mungkin tidak lengkap, sedang diisi dalam diri kita, maka ada tanda-tandanya, saudara. Tanda-tanda yang pertama adalah bertumbuh menjadi kuat dalam roh. Mari sama-sama katakan, bertumbuh menjadi kuat dalam roh. Kata kuat di sana itu menggunakan kata krataio. Artinya apa? Kuat untuk menguatkan. Berdaya untuk memberdayakan. Ini sangat menarik, saudara. Karena ternyata roh yang kuat ya menunjuk kepada potensi manusia roh kita. Karena di dalam setiap orang itu ada tubuh, ada jiwa, ada roh. Orang-orang yang sedang bergerak menuju kepada kedewasaan penuh, cirinya karena dia sedang terbuka untuk diperlengkapi oleh Tuhan, maka rohnya itu kuat. Nah, kalau rohnya kuat, berarti rohnya itu punya menunjukkan kepada potensi manusia roh untuk apa? Untuk bisa menguatkan dan memberdayakan jiwa. Di dalam jiwa kita itu ada pikiran, ada perasaan, ada kehendak. Ya,
Dan dengan kehendak itu, dengan perintah tersebut, maka akhirnya melakukan sebuah perbuatan. Nah, seringkali saudara yang dikasih Tuhan, kita sulit sekali untuk melakukan satu firman Tuhan misalnya saudara. Tetapi ketika kita sedang bertumbuh, diperlengkapi ya dengan perabot-perabot yang ada di dalam tabernakel Musa dalam hidup kita, maka salah satu indikatornya roh kita menjadi kuat. Kalau roh kita menjadi kuat saudara, roh kita itu mampu menguatkan pikiran kita, yang tadinya mungkin lemah dikuatkan, yang tadinya khawatir semakin diteguhkan, yang tadinya perasaannya mungkin susah dihiburkan. Oleh apa? Oleh pekerjaan roh. Roh Kudus yang telah membuat roh kita menjadi kuat saudara. Nah kalau kita dapati di sini, sehingga akhirnya apa saudara yang dikasih Tuhan? Ketika roh kita menjadi kuat, kita bisa memberdayakan juga potensi-potensi yang ada di dalam diri kita. Kalau saya melihat di dalam dunia sekuler dikatakan ada yang disebut dengan IQ, ada yang disebut dengan EQ, ada yang disebut dengan CQ, spiritual question. Ternyata kecerdasan spiritual itu dapat meng-up baik intelligent question maupun emotional question saudara. Jadi roh yang kuat itu sesuatu yang sangat penting. Dan ketika orang itu memiliki roh yang kuat, apa tandanya? Tandanya itu hidupnya bertumbuh meski di bawah tekanan, saudara. Jadi dia bisa hidup di bawah tekanan. Ada banyak tekanan-tekanan yang kita hadapi. Mungkin di dalam rumah tangga, tekanan ekonomi, ya, tekanan pekerjaan, tekanan karir dan lain sebagainya. Tetapi orang yang punya roh yang kuat, dia mampu menanggung setiap penderitaannya. Di dalam Amsal pasal 18 ayat 14, saya melihat di sana dikatakan orang yang semangat dapat menanggung penderitaannya. Tetapi kalau kita perhatikan di dalam Amplified Bible dikatakan the strong spirit of man. Seorang yang kuat rohnya saudara. Apa dikatakan? Dia dapat menanggung penderitaan tubuhnya, bahkan kesusahan. Mungkin yang hadir pada saat ini sedang mengidap atau sedang sakit, saudara. Firman Tuhan katakan di sini kalau roh kita kuat, saudara. Apapun kelemahan tubuh kita, penyakit yang kita derita sekalipun, dengan roh yang kuat, dia bisa menanggung semuanya itu. Bukankah dikatakan hati yang gembira itu adalah obat? Bahkan di sana katakan trouble, kesulitan. Ya. Kelemahan tubuh di sana bukan hanya saja bicara soal penyakit. Tapi di dalam Alkitab kita melihat ada yang disebut dengan kelemahan tubuh yang disebut sebagai manusia daging. Dalam Galatia pasal 5. Ya. Ada banyak di sana perbuatan-perbuatan daging. Tetapi dikatakan kalau roh kita kuat, kita bisa menanggung atau kita bisa mengatasi setiap kelemahan-kelemahan tubuh dan setiap masalah-masalah yang kita hadapi. Amin, saudara. Wah, amin, saudara. Iya. Berikutnya kalau kita melihat, sebelum lihat yang kedua, saudara, saya ingat tentang Ayub. Saudara lihat bagaimana Ayub secara ekonomi dia habis, ya. Anak-anaknya mati, kemudian istrinya pun tidak setia lagi kepada dia, ya, tidak menjadi penolong. Bahkan berkata Ayub, kutuk Tuhan lalu mati. Ya. Bahkan dia pun secara fisik sakit, dari kepala sampai kaki itu borok-borok, sampai dia harus mengambil beling dan menggaruk lukanya tersebut, boroknya tersebut. Jadi penderitaan yang amat sangat. Tetapi saudara, dia tidak berdosa di dalam perkataannya. Dia selalu memuji Tuhan. Karena apa? Karena dia punya roh yang kuat. Strong spirit, saudara. Memampukan dia melewati berbagai tekanan di dalam hidupnya. Saya percaya saudara yang dikasih Tuhan, kita lihat kondisi keadaan yang ada. Anak-anak Tuhan menghadapi situasi yang bukan tambah baik. Tetapi kita melihat begitu banyak tekanan-tekanan yang datang. Tetapi kalau kita punya roh yang kuat, kita bisa menanggung semuanya itu. Amin, saudara. Yang kedua adalah bertumbuh dalam hikmat.
Hikmat di sana menggunakan kata Sophia, artinya adalah sebuah kemampuan menggunakan seluruh pengetahuan yang dimiliki untuk menangani segala hal layaknya seorang ahli. Dan disertai dengan kemampuan supranatural dalam memecahkan sesuatu yang terselubung. Jadi mungkin kita punya hikmat yang berasal dari dunia ini yang bersumber dari berbagai pengetahuan. Tetapi beda dengan Sophia, karena di sana ada sebuah selubung yang dibukakan. Ya, ketika kita menghadapi suatu masalah, kita perlu hikmat. Kita mencoba menggunakan berbagai macam metode yang mungkin disuguhkan oleh pengetahuan-pengetahuan yang ada. Tetapi saudara, hikmat Sophia ini dia akan membukakan sesuatu selubung yang membuat akhirnya kita bisa memiliki solusi lebih dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita melihat di sini, apa cirinya orang yang sedang bertumbuh dan sedang menikmati hikmat tersebut? Ciri khasnya itu hidupnya membangun hari esok dan mampu mengatasi persoalan hidup. Amsal banyak mengajarkan orang yang berhikmat, wanita, perempuan yang bijak dan berhikmat itu membangun rumahnya. Ya. Perempuan ini bukan hanya menggambarkan perempuan seperti saya, ya, ibu-ibu yang ada, tetapi juga menggambarkan gereja Tuhan. Gereja Tuhan, jemaat Tuhan yang berhikmat itu akan membangun. Seperti seorang arsitek, dia akan membangun rumah tangganya, membangun karirnya, membangun pendidikannya, membangun persekutuan doa AMS. Ya. Dia sedang bertumbuh. Jadi dia tidak akan tidak membangun. Ya, dikatakan di sana hanya wanita bodoh di dalam Amsal katakan yang merobohkan rumahnya. Saudara. Jadi ciri-ciri orang yang benar-benar saat ini sedang diperlengkapi ya dengan perabot-perabot tabernakel Musa itu, dia akan menjadi orang yang bertumbuh di dalam hikmat. Kelihatan dia akan menjadi orang yang membangun, bukan meruntuhkan. Berikutnya saudara, kalau kita lihat, bertumbuh dalam kasih karunia. Paulus berkata bahwa aku ada sebagaimana aku ada karena kasih karunia. Kasih karunia ini menggunakan kata karis atau chen di dalam bahasa Ibrani. Artinya adalah pemberian Allah kepada manusia, padahal manusia itu tidak pantas untuk menerimanya. Itulah kasih karunia. Dan kalau kita mau bertumbuh dalam kasih karunia itu sama seperti intan. Ya, dia memiliki banyak sisi. Ya, makanya dia bisa berkilau karena memiliki banyak sisi. Demikian pun dengan kasih karunia, saudara. Begitu banyak makna yang dapat dipahami tentang kasih karunia. Makanya Petrus berkata di dalam surat Petrus yang kedua ayat 3 dan 18 dikatakan tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia, saudara. Orang yang sedang bertumbuh dalam kasih karunia, dia akan melihat bahwa semua yang ada pada dia dan kalau dia boleh hidup sampai saat ini, itu semua adalah karena kasih karunia. Apa cirinya saudara? Kita bisa melihat ternyata dia adalah orang-orang yang hidup mengandalkan Tuhan. Tidak mengandalkan kekuatannya, tidak mengandalkan kedudukannya, tidak mengandalkan harta yang dia miliki. Tetapi hidupnya itu mengandalkan Tuhan dalam segala perkara. Karena dia menyadari hakikat dari kasih karunia saudara. Mari kita bertumbuh dalam kasih karunia. Terlalu mulia dan terlalu dalam dan begitu banyak sisi untuk kita dapat nikmati tentang makna kasih karunia tersebut. Selanjutnya saudara, yang keempat adalah bertumbuh semakin disukai Allah. Disukai Allah itu berarti berkenan di hadapan Allah. Dalam kitab Ibrani 11 ayat 6a dikatakan di sana bahwa tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah.
Berarti saudara, ciri khas ya dari orang yang sedang bertumbuh semakin disukai oleh Allah itu hidup oleh iman. Iman itu mengerjakan sesuatu hal yang tidak mungkin kita lakukan. Di dalam Ibrani pasal 11, saudara bisa melihat di sana. Begitu banyak tokoh-tokoh iman. Ya. Kita dapati di sana Abraham bersama dengan Sarah. Dengan usia yang sudah lanjut umur, yang tidak mungkin lagi memiliki seorang anak. Tetapi kita bisa melihat saudara. Sarah bisa mengandung di hari yang sudah tua. Sudah nenek-nenek. Tetapi dia bisa melahirkan seorang anak. Perjanjian yaitu Ishak. Hal yang mustahil terjadi oleh karena apa? Oleh karena iman. Saudara. Kita melihat bagaimana Yosua dan Kaleb ketika dia harus menduduki tanah Kanaan, saudara. Bangsa yang dipimpinnya itu adalah orang-orang yang tidak tahu tentang berperang. Belum pernah mendapatkan pendidikan militer. Tetapi yang dihadapi itu adalah bangsa-bangsa yang kuat, orang-orang yang maju peradabannya yaitu orang-orang Kanaan. Bahkan dikatakan orang-orang yang tinggi besar seperti raksasa. Orang-orang yang tahu menggunakan senjata. Tetapi oleh karena iman, Yosua bersama dengan bangsa Israel, mereka bisa masuk dan menduduki perjanjian-perjanjian Allah di tanah Kanaan. Apa yang mustahil itu bisa menjadi mungkin oleh karena iman, saudara. Orang yang sedang diperlengkapi Allah dengan berbagai perabot-perabot di dalam tabernakel Musa, saudara. Dia mungkin sedang diperlengkapi dengan kaki dian. Dia sedang diperlengkapi mungkin dengan meja roti supaya hidupnya penuh dengan firman Tuhan. Mungkin dia sedang diperlengkapi untuk supaya dia mengalami Roh Kudus, penuh oleh Roh Kudus. Atau mungkin dia sedang dibawa mengalami tentang apa arti mesbah dupa, hidup di dalam pujian penyembahan, menaikkan doa-doa yang kudus kepada Tuhan. Ketika dia sedang diperlengkapi oleh Tuhan dengan perkakas-perkakas di dalam diri kita, saudara, maka orang itu pasti hidup oleh iman. Dia menjalani hidupnya karena iman dan oleh iman. Dan dengan iman dia bisa melihat perbuatan-perbuatan yang besar dari Tuhan. Amin, saudara. Yang terakhir, saudara, bertumbuh semakin disukai manusia. Disukai manusia berarti tidak menjadi batu sandungan atau menjadi berkat. Dan kalau saya lihat ini merupakan cara hidup jemaat mula-mula di abad pertama. Sehingga saya dapat katakan bahwa ciri khas yang paling kental yang dimiliki bahwa orang itu sedang bertumbuh semakin disukai oleh manusia adalah hidupnya itu mewujudkan kasih agape kepada semua orang. Bukan kasih telo, bukan kasih pilia, jadi saya bisa mengasihi karena dia adalah saudara saya, tidak. Saya bisa mengasihi dengan kasih storge karena dia anggota keluarga saya, tidak. Tetapi kasih agape itu adalah kasih yang melampaui semua, saudara. Sehingga ketika jemaat mula-mula ini hidup di dalam kasih agape, saudara yang dikasih Tuhan, maka dikatakan mereka disukai semua orang. Itu sebabnya berarti saudara untuk kita bisa semakin disukai semua orang, disukai oleh Allah, hidup oleh iman, disukai oleh manusia, hiduplah di dalam kasih agape. Definisi kasih agape itu bisa saudara lihat di dalam 1 Korintus pasal 13. Ya, ayat 4 sampai ayat 7 itu definisi kasih agape. Tidak ada yang bisa mendefinisikan kasih agape. Karena kasih agape adalah kasih Allah. Tetapi ketika kita memahami 1 Korintus pasal 13 ayat 4 sampai ayat 7. Di sana kita mengerti tentang hakikat dari kasih agape. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, seperti apa sih jemaat mula-mula itu hidup? Kalau saya baca di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 44 sampai 47 sebagai ayat terakhir saya akan baca. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing.
dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Ayat bagian tadi katakan, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Saudara mau PDAMS ini semakin penuh, semakin bertambah jiwa-jiwa. Mari kita belajar memiliki cara hidup jemaat mula-mula. Hidup di dalam kasih. Nyatakanlah kasih agape kepada sesama kita. Kalau kita sudah mulai menerapkan kasih agape ini kepada dalam kehidupan persekutuan kita, saudara. Firman Tuhan sendiri yang katakan, tiap hari, setiap ada jam persekutuan doa, ada jiwa baru yang datang. Amin, saudara. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya percaya Tuhan mau banyak jiwa itu diselamatkan. Itu sebabnya saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan mau memakai saudara semua untuk menjadi alat di tangan Tuhan. Ya. Karena itu kita perlu diperlengkapi menjadi orang-orang yang dewasa penuh. Dan 5 indikator ini harus ada di dalam diri kita. Barulah kita bisa melihat, oh betul saya sedang hidup diperlengkapi dengan berbagai perabot-perabot dalam tabernakel Allah di dalam hidup kita. Karena kita adalah tabernakelnya. Terpujilah nama Tuhan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Para pemain musik dapat maju ke depan. Kita naikkan pujian yang berkata, Yesus kemuliaan-Mu pulihkanku. Kiranya melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, kita boleh melihat diri kita masing-masing dan kita menjangkau Tuhan melalui ucapan syukur kita kepada Dia. Karena kita ada karena kasih karunia Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dia Allah yang berkuasa dan sanggup memulihkan setiap keadaan kita. Membawa kita kepada pribadi yang dewasa penuh di dalam Tuhan. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Yesus kemuliaan. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu
Yesus, ku menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya. Haleluya. Glory bagi Engkau. Haleluya. Syukur Tuhan. Kami menyembahkan. Temui Tuhan di dalam doa. Haleluya. Oh, Yesus. Haleluya. Alami Tuhan. Haleluya. Segala pujian, Syukur bagimu. terima kasih Tuhan. Kau hadir Kami dalam menaikkan pujian hidupku. syukur kami hanya bagi Engkau. Kini ku Kami boleh datang merasakan sujud Engkau di sangat hadapan-Mu. mengasihi kami jemaat-Mu di tempat ini. Memujimu, Kau membawa kami, menyembahmu. Kau mengajak kami jemaat-Mu yang ada di tempat Yesus, ini. ku Untuk kami menyembahmu. bertumbuh semakin dewasa di dalam Engkau, menuju kepada kesempurnaan. Ya Allahku, ya Tuhanku, kami percaya kemampuan yang berasal daripada Tuhan akan turun ke atas setiap hidup kami masing-masing, sehingga roh kami boleh kuat di dalam Engkau. Kami melihat Tuhan, ada banyak masalah-masalah pergumulan yang kami hadapi. Namun kami percaya pada saat ini kami punya Tuhan yang hebat. Kami punya Tuhan yang besar. Kami percaya kepada Engkau Allah yang hidup. Saat ini Tuhan, bila ada di antara kami yang sakit, kelemahan tubuh, kami berdoa di dalam nama Yesus, jadilah sembuh seperti apa kata Tuhan. Mereka yang sedang mengalami masalah-masalah pergumulan hidup, di dalam nama Yesus ada jalan keluar yang berasal daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dengan iman kami meraih kemuliaan-Mu yang memulihkan setiap hati kami, yang menyembuhkan kami yang sakit, yang menjadi jawaban bagi setiap masalah kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu. Firman-Mu akan bekerja terus oleh Roh Kudus di dalam hidup kami, tidak berhenti terus-terus, dan memampukan kami untuk menjadi pelaku firman, bukan hanya pendengar saja. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Saya kembalikan. Terima kasih untuk Ibu Pendeta Herlin. Firman yang sungguh luar biasa yang menjadi berkat bagi kita semua. Kita dukung terus Ibu Pendeta ini untuk dipakai Tuhan dengan lebih heran dan lebih dahsyat lagi. Kita akan mendengarkan pengumuman. Saya persilakan Christopher. Kami mengucapkan terima kasih untuk sebagian dari firman Tuhan yang telah dibawakan oleh Ibu Herlina. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Minggu depan ada ibadah live streaming hari Selasa tanggal 28 Maret 2023. Ada ibadah Beatstone PDAMS jam 7:30 sampai jam 8:30 malam. Untuk meeting ID dan passcode bisa meminta kepada Ibu Fungling atau Ibu Lingling melalui nomor telepon yang tertera. Kami juga menyediakan layanan ibadah onsite bagi anak sekolah minggu yang dia mulai jam 8.25. Untuk informasi sekolah minggu dapat meminta kepada Ibu Heni atau Ibu Sandy melalui nomor telepon yang tertera. Lalu ada ibadah online bagi usia tunas dan remaja yang dimulai pada hari Jumat
jam 7:30 dengan tema Bad Behavior in Teenager. Untuk meeting ID dan passcode bisa meminta kepada Ibu Mary atau Ibu Sandy melalui nomor telepon yang tertera. Kami juga mengajak anak-anak dewasa muda untuk mengikuti ibadah online remaja dan dewasa muda PDAMS yang diadakan pada hari Jumat jam 7:30 bersama Pendeta Nemo Bahari. Untuk meeting ID dan passcode bisa meminta kepada Ibu Fungling atau Ibu Lingling. Kami juga meminta kesediaan untuk Ibu Herlina untuk mendoakan jemaat kami yang berulang tahun di bulan Maret ini. Itu ada Saudara Joshua Aldi Kurniawan, Saudari Abigail Nicole Sanjaya, Ibu Nelce, Bapak Joko Santoso, Bapak Rudi Haryono, Ibu Lydia N, Pendeta Roy Marbun, Saudari Evelyn, Ibu Acu Suryati, Ibu Teresia, Saudara Evan Nathaniel Joyo, Ibu Susan Mariana, Dr. Susi Mariana, Saudari Lianda Nelwan, Ibu Tina Monika, dan Ibu Lelianti Kamal. Kami juga mengapresiasi jemaat-jemaat yang tetap mengikuti protokol ibadah PDAMS. Setelah ini, bagi saudara yang ingin memberikan persembahan, bisa mengambil amplop yang ada di belakang kursi dan dimasukkan ke dalam kotak yang ada di depan pintu. Sekian pengumuman dari saya. Happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati. Dan kita akan mengakhiri kebaktian kita pada pagi hari ini. Nanti Ibu Herlina berdoa untuk berulang tahun dan juga doa berkat. Saya undang yang berulang tahun boleh maju ke depan untuk didoakan dengan Ibu Pendeta. Kiranya Tuhan beserta di mana kau berada. Semoga doa dijawab, harimu cerah, kesukaran tak berarti dibandingkan berkatnya. Semoga beserta sampai berjumpa. Matahari bercahaya dan burung bernyanyi, ada terang yang bersinar di balik awan yang gelap, penuhi kerinduanmu beribu kali ganda. Semoga Tuhan beserta sampai berjumpa. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau yang sudah ada bersama dengan kami di tengah-tengah ibadah kami. Seperti janji bahwa 2-3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan, di sana Engkau hadir. Kami percaya Engkau hadir bersama dengan kami. Dan pada saat ini Tuhan, di hadapan-Mu berdiri saudara-saudara kami yang berulang tahun. Tuhan Yesus, terima kasih kalau Engkau telah memimpin hari-hari yang telah mereka lewati 1 tahun. Kau telah menunjukkan kasih karunia dalam hidup mereka. Sehingga mereka boleh ada sampai saat ini semua karena anugerah Tuhan yang besar.
Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menaikkan pujian syukur kami kepadamu. Dan pada saat ini ya Tuhan, kiranya tangan-Mu yang suci, tangan-Mu yang luar biasa terulur ke atas kehidupan mereka pada saat ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, turunlah segala berkat yang daripada Tuhan. Sehingga apa yang mereka kerjakan di hari-hari ke depan, Tuhan buat berhasil. Tuhan karuniakan kebahagiaan yang tidak dipengaruhi oleh situasi dunia. Damai sejahtera yang melampaui segala akal, kiranya turun ke atas mereka. Terima kasih Bapa di surga. Kami percaya Tuhan, seperti Engkau telah menolong mereka di hari-hari yang lalu, maka di usia yang telah Engkau tambahkan ini, hari selanjutnya Tuhan yang memegang tangan mereka. Berkat Tuhan ada atas kehidupan mereka di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami mengucap syukur kepadamu. Dan pada hari ini Tuhan, mengakhiri ibadah kami pun menaikkan pujian syukur kami karena Engkau telah memberkati pribadi kami lepas pribadi. Engkau yang telah menjadi jawaban bagi setiap pergumulan kami. Sehingga kami akan kembali ke rumah tangga kami tidak sama seperti pada waktu kami datang. Kami telah dipenuhi dengan sukacita yang baru. Kami telah dipenuhi dengan damai dan sejahtera yang baru. Sehingga ada kekuatan yang melimpah dalam hidup kami. Untuk kami dapat melewati sepanjang minggu ini bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Saudara yang dikasihi, terimalah berkat dari Allah Bapa dan kasih sayang dari Yesus Kristus serta persekutuan yang manis dikerjakan oleh Roh Kudus turun ke atas saudara mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.